Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Kali ini kita fokus menelaah inti bab 4 dari buku The Culture Code. Lebih spesifiknya, bagaimana sih cara membangun rasa memiliki atau belonging yang kuat dalam sebuah kelompok. Kita bakal pakai petikan-petikan kunci dari bab itu. Misi kita hari ini, yang membongkar resep rahasia kelompok-kelompok sukses, gitu. Gimana caranya mereka bikin lingkungan di mana semua orang merasa, aman, terhubung, dan merasa jadi bagian penting. Anda ingat kan tantangan spaghetti dan marshmallow itu? Yang anak TK ngalahin mahasiswa bisnis? Ah, iya, itu menarik banget. Bukan karena mereka lebih pinter soal struktur, tapi cara mereka interaksi itu loh. Jauh lebih efektif. Mereka lebih banyak tanya, saling bantu, nggak takut salah. Ini kayak petunjuk awal gitu, bahwa bagaimana kita berinteraksi itu jadi kuncinya. Oke, yuk kita bedah ini lebih dalam. Nah, jadi kenapa sih rasa memiliki ini krusial banget? Kayaknya bukan cuma soal biar happy aja kan? Betul sekali. Ini lebih dalam dari sekedar perasaan nyaman. Otak kita itu, secara nggak sadar, terus-menerus memindai lingkungan. Nanya terus, saya aman nggak di sini? Ada masa depan nggak sama orang-orang ini? Jadi kayak ada radar internal gitu ya? Tepat. Dan risetnya Alex Penland di MIT, yang uniknya pakai sensor buat melacak interaksi, menyoroti apa yang dia sebut isyarat rasa memiliki atau belonging cues. Ini bukan soal, acara kumpul-kumpul besar atau bonus gede. Justru sinyal-sinyal mikro ini seringnya nonverbal yang terus kita kirim dan terima. Sinyal mikro. Maksudnya gimana tuh? Ya, sinyal-sinyal kecil, kayak kontak mata, cara kita mendengarkan, bahasa tubuh. Hal-hal kecil yang secara nggak sadar meretas otak kita untuk merasa aman dan terhubung. Nah, yang menarik, Pentland nemuin ada 3 kualitas kunci dari isyarat ini. Pertama, energi. Jadi ada investasi timbal balik dalam interaksi. Kayak saya ngomong, Anda dengerin beneran. Oke, energi, terus? Kedua, individualisasi. Memperlakukan orang sebagai individu unik, bukan cuma skrup dalam mesin. Dan ketiga, orientasi masa depan. Ngasih sinyal kalau hubungan ini penting dan bakal lanjut. Intinya sih, sinyal-sinyal ini bilang, Anda aman di sini, Anda penting buat kami, dan Anda punya tempat di sini ke depannya. Gitu. Oke, jadi pesannya sederhana tapi kuat ya. Anda aman di sini. Ini yang sering disebut psychological safety itu kan? Keyakinan kalau kita nggak bakal dihukum atau dipermalukan kalau ngasih ide, nanya, atau bahkan ngaku salah. Persis, kayak anak-anak TK di tantangan spaghetti tadi. Mereka nggak takut coba ide gila atau gagal. Itu psychological safety beraksi. Atau contohnya si Jonathan yang di buku disebut apel baik. Meskipun ada anggota tim yang sengaja nyebelin, Jonathan ini dengan bahasa tubuh hangat, senyum, dengerin beneran, dia kayak menetralisir energi negatif, bikin yang lain tetap nyaman kontribusi. Itu penting banget ya. Satu orang aja bisa bikin beda. Banget. Dan jangan remehkan kekuatan sinyal kecil ini. Lihat deh eksperimen di call center Wipro di India. Karyawannya keluar masuk terus, turnover tinggi. Mereka coba intervensi pas orientasi, cuma 1 jam. Kelompok kontrol dapat paparan standar. Kelompok lain fokusnya ke individu. Ditanya keunikan mereka, nama dibordir di jaket. Terus hasilnya? Hasilnya, kelompok yang diperlakukan lebih personal itu bertahan 250% lebih lama. Gila kan? Wow, 250%. Cuma dari intervensi 1 jam di awal? Iya, ini bukan karena insentif gede, tapi ya itu tadi, sinyal kuat soal individualisasi dan ada masa depan di sini. Sejak awal banget. Ini contoh bagus soal memanfaatkan momen, ambang batas, atau threshold moments. Kesan pertama itu penting banget. Benar juga. Kayak di Pixar ya. Mereka nyambut karyawan baru, nggak peduli jabatannya apa, dengan bilang, apapun kamu sebelumnya, sekarang kamu pembuat film. Langsung ngasih identitas dan tujuan bareng. Nah sebaliknya, kita lihat contoh para penjaga rudal nuklir, missilers itu. Mereka kan terisolasi, teknologinya usang, karirnya nggak jelas. Iya, lingkungan mereka itu minim banget isyarat koneksi, masa depan, dan rasa aman. Kering sinyal positif. Dampaknya kelihatan ya, moral rendah, kinerja turun, suram juga ya, kalau lingkungan bisa sampai segitunya mengikis semangat. Itu kontras yang jelas banget, jadi pertanyaannya kan, gimana caranya kita bisa secara aktif menenun sinyal-sinyal kuat ini, selain momen awal tadi ya. Nah, iya, gimana caranya? Sumbil kita ini menyoroti pentingnya mengkomunikasikan bahwa Anda mendengarkan.
Ini bukan cuma diem aja pas orang ngomong, tapi nunjukin energi, kontak mata, anggukan, postur tubuh yang fokus, itu ngirim sinyal, masukan Anda saya hargai. Oke, jadi mendengarkan aktif gitu ya. Terus soal orientasi masa depan. Nggak harus janji mulu kok. Bisa sesederhana memperhatinjau koneksi masa depan. Contohnya kayak pelatih baseball yang ngingetin pemain mudanya kalau bintang yang sekarang itu dulu juga duduk di kursi yang sama. Itu kan menghubungkan usaha hari ini dengan visi ke depan. Ngasih sinyal kalau perjalanan mereka itu penting. Masuk akal. Hal kecil tapi maknanya dalam. Satu lagi nih yang sering dianggap remeh, ekspresikan rasa terima kasih. Studi Adam Grant nunjukin ini bukan sekedar basa-basi sopan santun, tapi pendorong kerjasama yang kuat dan nular juga. Kayak Chef Keller yang secara publik makasih ke pencuci piringnya, itu ngirim pesan kuat. Setiap peran itu krusial, kontribusi Anda dilihat dan dihargai. Jadi, kalau disimpulkan ya, membangun rasa memiliki yang kuat itu bukan soal program-program besar atau acara heboh gitu, tapi lebih ke konsistensi kita ngirim sinyal-sinyal kecil tapi jelas setiap hari. Kita aman di sini, kita terhubung sebagai individu, dan kita punya masa depan bareng. Betul, ini tentang menciptakan lingkungan di mana radar bawah sadar setiap orang itu nangkepnya sinyal positif terus. Nah, sebagai penutup, mungkin buat Anda yang mendengarkan di rumah, coba renungkan sebentar. Iya, coba pikirkan, interaksi kecil apa? Mungkin kontak mata yang lebih intens sedikit, pertanyaan tulus tentang kabar, atau ucapan terima kasih yang spesifik yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mengirimkan sinyal Anda aman dan penting di sini ke seseorang di sekitar Anda. Dan coba bayangkan, apa dampaknya kalau sinyal-sinyal sederhana tapi kuat ini jadi kebiasaan di kelompok Anda? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.